Shalom saudara, sesuai tuntunan yang diterima oleh gembala kita, tahun 2025 adalah tahun penuaian, the year of harvest. Namun penuaian tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang penuai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai syarat untuk menuai. Matius 4 ayat 19 menuliskan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Hal ini merupakan panggilan Tuhan Yesus untuk semua orang percaya, yaitu mengikut Yesus dan menjadi penjala manusia melalui pemberitaan Injil keselamatan, melalui perkataan dan perilaku kita yang baik, sehingga jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Menarik karena dalam bahasa aslinya kata kujadikan adalah poieo yang artinya to make ready atau to prepare. Kata ini menunjukkan bahwa sebelum orang percaya diutus untuk menjala manusia, Tuhan Yesus akan memperlengkapi mereka terlebih dahulu sampai mereka siap. Dia menetapkan syarat bagi orang-orang pilihannya untuk melakukan pekerjaan ini. Syarat untuk menuai yang pertama adalah hidup suci. Filipi 2 ayat 15-16a menuliskan, supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Saudara, Tuhan melihat sampai kedalaman hati, sedangkan manusia cenderung melihat apa yang nampak dari luar. Bagaimanapun fasihnya kita memberitakan Injil, orang-orang akan melihat bagaimana kehidupan kita. Apakah hidup kita selaras dengan firman yang kita beritakan atau tidak? Saat orang memandang cara hidup kita selaras dengan firman Tuhan, berbeda dengan cara hidup dunia, maka mereka akan percaya akan pemberitaan kita dan akhirnya mau menerima Yesus. Syarat untuk menuai yang kedua adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 5 menuliskan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Banyak orang percaya kepada Roh Kudus tetapi sedikit yang menyediakan tempat baginya dalam kehidupan mereka. Ketika Roh Kudus bergerak, orang percaya baik pria maupun wanita akan bernubuat. Dari yang muda sampai yang tua akan mendapat mimpi dan penglihatan. Mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan bergerak melalui orang percaya yang mempersiapkan diri mereka sesuai dengan firman-Nya. Nah, bagaimanakah persiapan orang percaya untuk diberdayakan Roh Kudus? Orang percaya harus dimeteraikan Roh Kudus. Ketika seorang percaya kepada karya keselamatan Tuhan Yesus di kayu salib, maka orang tersebut dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan. Roh Kudus mulai berdiam di hati orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dibaptis Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus bukanlah untuk keselamatan, tetapi pemberdayaan dari Roh Kudus untuk melengkapi orang percaya bagi pelayanan. Baptisan Roh Kudus terjadi sebagai penggenapan janji Tuhan kepada murid-muridnya. Baptisan Roh Kudus memberdayakan mereka menjadi saksinya. Roh Kudus memberikan kemampuan, keefektifan, keefisienan dalam kesaksian mereka. Jadi baptisan Roh Kudus sejatinya diberikan untuk pemberitaan Injil. Gereja Betel Indonesia meyakini bahwa tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah berbicara dalam bahasa roh. Dan kemudian dipenuhi Roh Kudus. Pemenuhan Roh Kudus terjadi ketika seseorang membangun keintiman dengan Roh Kudus melalui doa, pujian dan penyembahan hari demi hari dan menghasilkan buah Roh Kudus. Syarat untuk menuai yang ketiga adalah bersedia diutus. 2 Korintus 5 ayat 18-20 menuliskan, "Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah." Pendamaian merupakan pemulihan hubungan orang berdosa ke dalam persekutuan dengan Allah yang diterima melalui iman dan pertobatannya dalam Kristus. Tuhan sudah mendelegasikan otoritas kerajaan Allah di bumi melalui gerejanya.
Gereja telah dipercayakan sekaligus bertanggung jawab atas pelayanan pendamaian, membawa semua orang untuk diperdamaikan dengan Allah. Kita sedang berada di dalam masa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di akhir zaman ini. Waktu Tuhan selalu tepat untuk penuaian jiwa. Tetapi tanggung jawab dan kesiapan seorang penjala manusia sangatlah penting untuk penuaian jiwa. Sekarang saatnya kita bergerak sebagai seorang penuai. Bersiaplah, harvest now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya pada pagi hari ini kita diberikan sukacita yang baru untuk datang ke rumah Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Sebelum kita memulai, kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa bersama-sama. Syakara barata kala barata kala basyiki la barata kala barata kala basyakarata kala basyiki. Ura barata kala barata kala basyiki la barata kala barata kala barata kala basyakarata kala barata kala. Engkau sungguh baik Tuhan bagi kami. Engkau teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami Tuhan kekuatan yang baru Tuhan di setiap paginya ya Bapa. Kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan untuk berjumpa denganmu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengundang kami itu untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan di GBI Pantai Permata ya Bapa. Setiap kami yang hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan, bahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada Tuhan, untuk ikuti Tuhan ibadah online ya Bapa. Kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu untuk melingkupi setiap kami ya Bapa. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh udara Yesus, yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan kesehatan, kekuatan yang baru bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, Kau begitu baik Tuhan, mengasihi Tuhan setiap kami ya Bapa. Apapun Tuhan yang kami alami Tuhan, kami percaya segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami iman, kepercayaan yang teguh bersama dengan Engkau Tuhan sampai saat ini ya Bapa. Bila setiap kami Tuhan tidak ada yang gugur ya Bapa, tapi kami memiliki Tuhan iman yang tangguh sampai Engkau datang kali kedua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Materaikan Tuhan segala hal-hal yang baik Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Ketemukan Tuhan kami Tuhan dengan orang-orang yang sekitar Tuhan, dengan orang-orang yang berkualitas ya Bapa. Dan kami bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada ya Bapa. Kami percaya Tuhan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir Tuhan akan kami alami pribadi lepas pribadi di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila tempat ini gereja-Mu GBI Pantai Permata akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Inilah Tuhan kerinduan kami Tuhan. Bila tempat ini Tuhan menjadi tempat kesukaan-Mu ya Bapa. Biarlah dengan kebaikan-Mu Tuhan, dengan kemurahan-Mu Tuhan, Engkau selamatkan Tuhan setiap jiwa-jiwa masih belum mengenal Engkau ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan kedatangan-Mu sudah semakin singkat, dan itu akan tergenapi Tuhan di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya Tuhan kebaikan-Mu Tuhan tidak berkesudahan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Maka itu Tuhan pada pagi hari ini siapkan hati kami untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Kami mau bersukacita bersama-sama dengan Engkau Tuhan di tempat ini ya Bapa. Sehingga kami pulang Tuhan ada berkat yang melimpah, berkat sukacita, berkat yang baik yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Dan kami akan menikmati dan kami akan Tuhan menjadi seorang berkat dimanapun kami berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Abah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya pada pagi hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan menari untuk Tuhan. Amin. Amin. Biarlah kita sama-sama untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada yang jaim di tempat ini. Mari kita sama-sama berjoget untuk Tuhan. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari nerbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku menyanyi haleluya, Yesus kekasih. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padamu, Kau tebus dosaku. Dari nyerutnya matahari
glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yes, Tuhan, sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita disayang sama Tuhan. Amin. Tuhan itu baik bagi setiap kita. Amin. Amin. Biarlah kita semakin sukacita di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Ayo menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Ayo angkat kedua tangan kita. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, kita bersama-sama. Bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari seperti tidak menari. Haleluya. Saudara ada merasa agak sedikit ringan nggak tubuh ini? Yes, karena saudara sudah berjuang untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Karabarata kalabashiki labarata kalabarata kalabarata kalabash. Terima kasih ya Bapa, Kau memberikan kami wadah sehingga kami bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap tangan-tangan anak-anak-Mu Tuhan yang kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selama memberi semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shakara barata kalabarata kalabashiki labarata kalabarata kalabashi. Yes, Lord Jesus.
Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap
hadapan Tuhan. Mari kita menaikkan penyembahan kita, berkata-katalah kepada Dia. Dia Allah yang hidup di tengah-tengah setiap kita. Dia menjadikan biji mata setiap kita itu berharga di hadapannya. Tuhan itu sayang sama kita. Biarlah kita juga sama, sayang dan mengasihi Tuhan. Yes Lord Jesus. Bila waktu yang ada Tuhan, kami bisa berdoa, kami bisa tenangkan hati kami Tuhan sesaat untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus. Ya Tuhan. Begitu banyak Tuhan hal-hal yang baik Tuhan yang Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Tidak bisa kami hitung Tuhan. Setiap waktu, setiap saat Tuhan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menaikkan ucapan syukur kami. Ajari kami Tuhan untuk menghormati Engkau Tuhan. Yes Lord Jesus. Ya Tuhan, syakara la 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 barata la ba 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 barata la bashe. Shikila la 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 barata la bashakara la barata la bashakara la barata la 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 barata la bashakara la bo. Shikila la 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 barata la 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 barata la barata la bashakara la 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 barata la barata la bashe. Yes Lord Jesus. Haleluya Tuhan. Kau Bapa yang kekal bagi kami. Kami bersyukur. Dengan perlahan saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Yes Lord Jesus. Haleluya. Kami yang datang Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Shikila la 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 barata la 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 barata la 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 barata la shikila la 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 barata la 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 bashakara la basha. Ya Tuhan, kami menghormati Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Yes Lord. Kami memberikan penghormatan kami yang tertinggi kepada Engkau Tuhan, karena Engkau layak Tuhan bagi kami Tuhan. Engkau layak
Jesus, Shakarataka, Basha. Oh, Yesus berikan kami minyak yang baru Tuhan, berikan kami pengharapan yang baru Tuhan, berikan Tuhan hati yang menyembah Tuhan bagi kami Tuhan Yesus. Yes, Lord Jesus. Ya Tuhan, terima Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Taulah Bapa-Ku yang baik, Kau baik Tuhan, penuh karunia. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sangat ku cintai Engkau Tuhan, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Sama maju ke depan. Kaulah Bapa-Ku yang penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia.
karalaba syakaraba yaralaba sikiraba yaralaba syakaraba syakaraba Kurialaba harata karalaba sikiraba syakaraba yaralaba sikiraba Omarata karalaba sikiraba yaralaba syakaraba Kami bersyukur padamu, ya Tuhanku, ya Allah, ya Bapa dan Raja. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur buat segala kemurahan Tuhan, cuaca yang baik, kesehatan yang baik, kesempatan kami boleh hadir untuk memenuhi undangan Tuhan di rumah Tuhan. Karena Tuhan ingin memberkati kami. Tuhan selalu memberkati kami. Roh Kudus, urapi hamba, urapi kami semua. Sehingga tidak ada satupun yang pulang dengan tangan hampa. Tapi semua pulang mendapat pewahyuan sorga dan mendapat berkat sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami kefokusan, pengertian yang baru, hikmat sorgawi, sehingga apa yang kami dengar, kami boleh lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan, pulang dari tempat ini, kami semua diberkati. Terima kasih Bapak, berbicaralah, kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyhuran, kejayaan hanya milik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Shalom. Sebelum kita mulai, kita pastikan handphone kita masuk dalam airplane mode. Ya. Airplane mode. Jadi sehingga kita bisa fokus mendengar firman. Kenapa? Karena musuh ingin membuat kita tidak diberkati. Ya, itu pekerjaan musuh. Jadi jangan sampai kita dibohongi oleh musuh. Tapi biarlah kita menang atas musuh. Kenapa? Karena Tuhan sudah siapkan berkat buat kita. Yang mengerti katakan yes. Di luar keadaannya kacau, ekonomi kacau, tidak menentu, tapi anak Tuhan tetap diberkati. Amin. Oleh sebab itu kita berikan waktu kita, perhatian kita, fokus kita cuma sekitar 30-45 menit untuk firman Tuhan pada pagi ini. Karena firman Tuhan pagi ini bagus sekali dan saya percaya Tuhan sudah hadir. Mau tahu dari mana? Saat teduh tadi, waktu pagi saya saat teduh. Ini di otak saya ada 2 lagu. Terngiang-ngiang tuh tidur antara tidur nggak tidur. Satu lagu tentang kemurahan Tuhan ya, bukan kemurahan Tuhan, sumber berkatku apa gimana? Yang nyanyi tuh si siapa? Ada satu perempuan itu yang nyanyi. Pokoknya si Novi pernah nyanyi tuh, hanya Yesus pertolonganku gitu, ada refnya seperti itu. Ya. Apa kuasanya dahsyat, apa kuasa nyata dalam kelemahanku gitu. Syairnya seperti itu. Itu terngiang-ngiang saya tidur, dibilang tidur, dibilang nggak tidur. Itu satu lagu. Jadi tadi saya nyanyikan di menara doa. Dan hadiratnya turun. Saya lupa. Engkau sumber kekuatanku, kekuatan hatiku. Kalau nggak salah itu judulnya. Lalu yang kedua itu, yang terngiang-ngiang itu lagu sayang, disayang. Saya nggak bilang sama Novi. Cuma saya dibilang sama Tuhan gini, aku rindu kamu nyanyikan lagu ini. Saya bilang nggak bisa Tuhan, itu bukan otoritas saya. Kamu sampaikan aja. Rupanya saya nggak sampaikan, Roh Kudus sudah sampaikan ke Novi. Saya sangat-sangat bersuka cita. Tadi waktu saya nyanyi dangdut itu bukan saya happy tuh, saya terharu sampai nangis tadi saya nyanyi. Kenapa? Karena apa yang Tuhan sampaikan Tuhan nyatakan di tempat ini. Artinya apa? Tuhan hadir di tempat ini. Hal-hal yang tidak disampaikan secara manusia
yang tidak mungkin secara manusia, tapi Tuhan nyatakan secara sorga. Dan hari ini ada berkat sorga buat kita semua. Amin. Oke, kemarin Pak Heron menyatakan tentang hati yang baru untuk dapat berkat yang baru. Saya bilang waktu penutup khotbah kemarin bahwa ada khotbah yang sudah disiapkan oleh Roh Kudus 3 minggu yang lalu. Sekarang sudah 4 minggu yang lalu untuk dibawakan untuk disampaikan. Dan saya pada saat itu tidak mengerti, Tapi pada saat saya dengar Pak Heron khotbah, saya baru ngerti, saya tangkap sesuatu. Dan saya berdoa secara khusus dalam nama Tuhan Yesus, jangan ada yang bengong di sini. Jangan ada yang hilang fokus. Saya kasih tahu ini bagus sekali. Terserah mau diberkati apa nggak diberkati itu pilihan. Ya. Tapi menurut saya tangkap pesan ini. Saya tangkap pesan ini. Saya percaya tahun 2025 itu kita akan penuh dengan sukacita. Amin. Kalau mau ngerespon. Ya, kalau mau ngerespon. Jadi bilang kiri kanan, fokus saja ke firman Tuhan. Ya. Fokus firman Tuhan ya. Saya minta tolong nih sebagai Bapak Rohani karena ini bagus loh. Bagus sekali. Oke. Judul yang dikasih, tema yang dikasih tadinya saya berpikir kirbat baru, berkat baru. Tapi ternyata Tuhan bilang, no. Saya mau berkati gereja ini. Jadi judulnya dikasih sama Roh Kudus, berkat yang hidup. Kalau berkat hidup, itu gak akan pernah berhenti. Karena Tuhan kita hidup. Katakan amin. Ya. Tuhan selalu ingin memberkati. Tuhan pegang kehidupan. Bukan hanya kehidupan di dunia, tapi juga kehidupan selama-lamanya. Karena itu Tuhan mau berikan berkat yang hidup. Katakan kiri kanan, berkat yang hidup. Berkat yang hidup. Ya, jadi ini penting sekali. Nah ini, kalau kita bisa responi, kita mengerti, kita tangkap. Saya percaya pulang dari tempat ini, bahkan sepanjang tahun ke depan sampai kita ketemu Tuhan Yesus, hidup kita diberkati. Amin. Amin. Ya, banyak beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Siapa yang gak kenal Tuhan Yesus baik. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita berulang kali jatuh dalam dosa yang sama. Lalu kita menangis, kita tersungkur, kita minta ampun. Tuhan pasti ampuni kita. Benar? Karena tidak ada yang sempurna bagi kita. Yang terpenting kita mengakui, kita minta ampun. Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Adil, Dia akan mengampuni kita. Tetapi, kalau kita mau dapat berkat yang berkelimpahan, itu berbeda. Kasih Tuhan tidak bersyarat, pengampunan dosa tidak bersyarat. Tapi ketika kita mau terima berkat yang berkelimpahan, khususnya tahun penuaian di tahun ini, mohon maaf, Alkitab mengatakan ada kondisi dan aturannya. Nah, kita mau belajar bagaimana kita menerima berkat kelimpahan di tahun penuaian yang sejalan dengan apa yang sudah dibuatkan. Apa yang sudah dijanjikan Tuhan, apa yang sudah disiapkan Tuhan buat kita. Berkat penuaian secara global tidak bisa dikatakan hanya berkat penuaian jiwa. Tetapi lebih luas lagi karena Tuhan kita tidak bisa ditaruh di kotak-kotak. Tuhan kita punya kuasa yang sangat amat besar. Dia maha dalam segala hal. Maka tahun penuaian bisa dikatakan menuai kesehatan, menuai kelimpahan, menuai berkat baru, menuai pemulihan, dan banyak lagi tuaian yang belum pernah sempat kita tuai di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga 2025 ini, kalau kita menangkap isi hati Tuhan, menangkap jalan-jalannya Tuhan, kita akan sepakat dengan sorga. Ini yang terpenting. Makanya, tadi VOP bagus, ada syarat. Ada aturan dan kondisi, dan saya tidak tahu kenapa sejalan. Lagunya sejalan, VOP-nya sejalan, dan rupanya ini sesuatu yang hidup yang akan diberikan kepada kita. Makanya dikatakan berkat ini. Dan yang hadir tempat ini saya percaya adalah yang terpilih dan akan diberkati. Katakan amin. Amin. Ya, jadi harus kita aminkan. Berkat itu nggak salah kok kalau kita minta. Kita anak Tuhan. Ya, Tuhan kita raja kok, pemilik semesta, pemilik dunia dan sorga. Kita minta sebagai anak boleh kok. Anak minta sama papa beliin laptop, pah beliin iPad, pah beliin permen. Papa pasti kasih kok. Selama itu baik, sebagai orang tua yang baik. Apalagi Bapak kita di sorga maha baik. Dia pasti berikan yang sempurna. Katakan sempurna. Ya. Jadi lebih dahsyat lagi.
Hari ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa. Saya juga diberkati. Waktu saya belajar ini berhari-hari saya belajar dan luar biasa saya diberkati. Berkat yang hidup. Kemarin Karayon bilang untuk dapat berkat yang hidup, berkat yang baru, Karayon bilang berkat yang baru, harus punya hati yang baru. Kenapa saya nggak pakai nama berkat yang baru? Karena kalau baru, setelah berapa tahun, dia akan jadi lama. Benar? Kalau kita beli handphone baru, berapa tahun kemudian handphonenya akan jadi lama. Benar nggak? Tapi kalau berkat yang hidup, selalu baru setiap hari. Ya, tadi Novi ada doa bahwa kasih setianya itu selalu baru. Saya dengerin doanya tadi. Saya bilang, wah bagus ini klop. Manusia tiap hari yang hidup itu akan baru. Coba aja perhatiin. Bajunya hari ini dengan baju besok pasti beda. Pertumbuhannya pasti beda. Hari ini nggak ada uban, besok mungkin ada uban. Karena hidup. Sesuatu yang hidup dia akan berubah-ubah. Dia akan mengalami satu perubahan. Itu hidup. Kalau yang mati, ya sudah, yang mati ya mati. Tapi kalau hidup itu pasti ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Makanya berkat yang hidup itu kita selalu dapat yang baru. Kenapa? Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Rahmatnya selalu baru setiap hari. Dan ini tahun penuaian, artinya berkatnya selalu baru, selalu baru, selalu baru, dan menjadi berkat yang hidup. Ya. Jadi itu inti daripada tema khotbah tentang berkat yang baru. Dan bahkan Tuhan katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Coba buka dulu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan, yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Kalau sudah datang itu akan atau sudah? Sudah terjadi kan? Ini tahun 2025. Imani, amini bahwa berkat yang baru sudah datang dalam hidup kita. Kita akan belajar dari Lukas. Kita buka Lukas 5 ayat 36 sampai 39. Kita akan belajar tentang sesuatu yang baru dan hidup. Lukas 5 ayat 36 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan. Lukas 5 ayat 36. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Ayat 37, jemaat baca 3, 2, 1. Ayat 38, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Ayat 39 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah firman Tuhan. Ini ada hal-hal yang akan kita gali di sini. Karena ada kitab Markus, ada kitab Matius, tapi ayat 39 ini tidak ada di kitab Matius dan kitab Markus. Ini menjadi konfrontasi di ayat 39. Menjadi perdebatan teologi. Jadi kalau tidak mengerti, musuh akan menggunakan ayat ini. Kita akan kupas dulu dari ayat 36. Ayat 36.
bahwa tidak mungkin kita punya baju yang lama karena kita saking sayangnya sama baju yang lama, karena baju yang lama begitu berkesan dalam hidup kita sehingga kita membeli baju yang baru, lalu kita gunting kainnya untuk menambal di baju yang lama. Kenapa? Kalau kita beli baju yang baru untuk menambal baju yang lama, karena ada faktor nostalgia, ada faktor X, ada faktor kenangan, ada faktor yang bernilai, yang begitu bernilai dan tidak bisa dihilangkan, maka kita akan mengalami kerugian. Kenapa? Baju yang kita beli baru itu akan hancur karena kita gunting. Baju yang tua ini, yang menurut kita bernilai, kita tambal, itu tidak cocok dan bahkan akan koyak. Pernah melihat baju yang sudah tua, kalau digeser sedikit langsung robek? Pernah ya? Apalagi dijahit. Jadi akan mengalami kerugian. Si baju baru yang kita beli nggak kepake, robek, bolong, kita gunting. Baju tua yang ditambal juga nggak cocok dan bahkan koyak. Akhirnya ini robek, ini juga rusak. Nilai yang tadi kita anggap ini bernilai akan hancur sia-sia semua. Itu tentang baju. Lalu Tuhan mulai memberikan perumpamaan lebih dahsyat lagi, nilainya lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi. Berubah dari kain ke anggur. Kenapa tadinya digunakan pakaian? Karena pakaian itu bisa melindungi. Kalau kita pakaiannya lengan pendek, lalu kita pergi mancing, saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita pulang bagaikan berang-berang. Sini hitam, sini putih. Apalagi kalau pakai kaos oblong, ya, pakai topi camping, ininya hitam semua, ininya hitam, yang lain putih. Jadi baju itu bisa melindungi. Bahkan saya percaya ketika kita bakar-bakar ayam, ya, bukan bakar rumah Bapak Ibu, bakar ayam di hutan atau di samping halaman yang penuh dengan semak belukar, kalau pakai celana pendek, pakai baju you can look, bukan you can see, you can look, saya percaya pulang bentol-bentol semua digigitin nyamuk. Tapi kalau pakai lengan panjang, saya kira terlindungi. Fungsi daripada baju satu adalah melindungi. Yang kedua, saya pernah lihat di komplek Bapak Ibu, ape-ape naik sepeda tanpa baju. Saya ngeliat kayaknya risih. Jangankan gitu, Kalisa yang kecil itu cerita sama saya, Pak, kemarin saya lihat orang tak pakai baju. Hah? Malu loh Pak, anak kecil bilang. Anak kecil loh itu, malu loh Pak. Artinya apa? Baju juga melindungi kita dari rasa malu. Ini hal yang Tuhan sampaikan melalui pakaian. Dan pakaian adalah salah satu bahan pokok. Sandang, pangan, papan. Dan pakaian termasuk sandang, pangan, papan. Ya. Jadi masuk pakaian. Pakaian salah satu kebutuhan pokok juga. Karena kalau nggak pakai pakaian yang tebal pada saat musim dingin kita bisa sakit juga. Ya, jadi itu sangat-sangat baik, melindungi dari bahaya, melindungi dari rasa malu. Itu pakaian. Lalu metamorfosis perumpamaan Yesus berubah menjadi anggur. Ini nilainya lebih tinggi. Ayat 38. Ini nilainya lebih tinggi. Jadi dari hal yang sederhana Tuhan naikkan ke level berikutnya. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Saya mau tanya sekarang, di sini nih, di sini, di dunia ini, kita nggak usah ngomong surga dulu, di dunia ini. Kita datang ke pesta ulang tahun, terus pesta ulang tahun atau pesta pernikahan, atau apapun itu, pestalah. Tapi prasmanan. Jadi boleh ambil makanan sendiri dan minuman sendiri. Minumannya ada 3 jenis. Sorry, saya tambahin deh 4 jenis. Air putih, teh obeng, susu murni, anggur Israel. Menurut kalian itu yang bakal cepat habis yang mana? Teh obeng. Wah, penggemar teh obeng Batam memang. Ada tulisannya di situ jelas. Air putih, teh obeng, ya, susu Australia, susu sapi Australia, anggur Israel. Yang paling cepat habis yang mana? Kok bisa? Anggur itu bisa memabukkan loh.
Oh, semua mau cicipi anggur Israel. Kalau di bawahnya tulisan kecil-kecil dalam kurung KW. Oplosan. Apalagi ada gambar orang tua di situ ya, itu jadi masalah itu. Itu jadi masalah. Ya. Tapi saya percaya tamu-tamu dari GBI Pantai Permata pasti cobain empat-empatnya. Haleluya. Ya. Saya mau bicara begini loh. Anggur ini bernilai. Betul ya? Kenapa kita pilih anggur? Karena anggurnya bernilai. Setuju ya? Bernilai, anggurnya bernilai. Anggurnya bernilai. Makanya tadi Tuhan kasih nilai sebuah baju, sebuah pakaian, dinaikin nilainya ke anggur. Anggurnya bernilai. Dan anggur ini adalah sesuatu yang hidup. Kok bisa sesuatu yang hidup? Oke, saya kasih tahu. Buah anggur begitu dipetik dari pohonnya, mati nggak? Ini perenungan sorga nih. Buah anggur saya petik dari rantingnya, mati nggak? Oke, saya kasih clue lagi satu lagi. Saya mau tanya, anggur lebih mahal yang baru dipetik atau yang sudah didiamkan berpuluh-puluh tahun? Oh, yang baru dipetik katanya murah di SNL katanya 35.000 satu pok. Lebih mahal yang baru dipetik atau yang sudah didiamkan puluhan tahun? Kenapa begitu? Rasanya beda. Berarti ada fermentasi yang terus-menerus terjadi. Hidup gak dia? Ada transformasi gak setiap waktu? Ada transformasi. Kenapa Yesus ambil anggur? Karena anggur selalu mengalami transformasi, mengalami fermentasi, mengalami perubahan untuk menjadi yang lebih baik. Bukan menjadi lebih buruk. Menjadi lebih baik. Ada satu yang terjadi, perubahan yang terjadi terus-menerus untuk menjadi sesuatu yang lebih baik, lebih bernilai. Makanya Yesus ambil anggur. Bukan salak pondoh, bukan jeruk bali, tapi anggur. Dan anggur dalam Alkitab itu melambangkan sukacita. Kok bisa, Pak? Saya mau kasih tahu. Anak-anak kalau dikasih ampau sukacita nggak? Bapak-bapak kalau dikasih bonus sukacita nggak? Itu lambang anggur. Kita bersukacita karena dapat sesuatu yang mengembirakan hati kita. Itu anggur. Dan anggur yang terus mengalami transformasi, sukacita yang mengalami transformasi terus-menerus, pada akhirnya sukacita tersebut adalah sukacita yang bernilai bahkan sempurna, yaitu kita di sorga selama-lamanya. Amen. Ini anggur. Tapi ada syaratnya. Tuhan Yesus bilang, anggur ini harus ditaruh di kantong yang baru. Anggur yang baru ketemu dengan kantong yang baru. Kantong zaman itu dibuat dari perut hewan, kambing biasanya. Jadi organ tubuhnya dikeluarkan, dijaga hati-hati, lalu kulitnya itu dijadikan kantong. Kenapa? Karena masih fresh, masih ada serapan minyak. Pada saat anggur mengalami fermentasi, kan dia beralkohol kan? Dia tekan, kan ditutup, rapat, ditekan. Begitu menekan, melalui fermentasi dia menekan, kulit yang masih ada sel-sel minyaknya, yang masih ada minyaknya, itu bisa stretching, bisa meregang, bisa mengembang, sehingga tidak pecah. Ya, karena untuk membuat anggur itu bernilai, anggur itu menjadi sesuatu yang lebih baik, dia harus ditutup rapat. Sedangkan anggur mengalami fermentasi. Jadi ada stretching. Ya, di kirbat anggur itu. Bagaimana dengan yang tua? Yang tua udah kering. Di sini siapa yang kulitnya masih berminyak? Berarti masih muda. Kantong baru. Kalian sudah sudah tua. Berketawa. Jadi kalau kirbat anggur yang sudah tua, dia udah nggak bisa fleksibel lagi, udah kering. Sehingga pada saat dikasih anggur baru yang mengalami fermentasi, apa yang terjadi? Pecah. Ketika pecah,
Anggurnya terbuang nggak? Terbuang. Sukacitanya hilang nggak? Hilang. Coba pikirkan. Ini masuk perkataan Tuhan Yesus. Jangan baca Alkitab. Oh, ini cuma tadi apa khotbahnya? Anggur. Kita beli anggur yuk. Kita renungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini hidup. Kenapa orang Kristen bisa diperbarui? Kenapa orang Kristen berkemenangan? Karena dia merenungkan firman. Dia menghidupi firman. Dia belajar firman. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan ini artinya apa? Apa yang kau mau katakan kepada hambamu? Sehingga hambamu berjalan seturut firman. Sehingga hidup hambamu tidak sama lagi, tapi berubah dan berbuah. Ya. Lihat di ayat 39. Tuhan Yesus bilang begini. Tidak seorang pun yang telah minum anggur tua. Ini kok 39, 38? Coba mundur 38. Ini penutupnya nih. Tapi yang anggur tua itu nggak ada ya. Sebentar. 37. Ayat 37. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena bisa mengoyakkan dan terbuang. Jadi kantong anggur yang dimaksud itu siapa? Kemarin Pak Heron ngomong kan hati yang baru. Kantong anggur yang dimaksud ya diri kita. Tubuh kita. Makanya tubuh kita dikatakan bait Roh Kudus. Carilah kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan sorga dan kebenaran di mana? Bukan pergi ke Hong Kong, bukan pergi ke Thailand, bukan pergi ke Singapura, tapi kerajaan sorga dan kebenarannya ada di sini. Ini kantong anggur yang baru. Baru tadi dikatakan di 2 Korintus 5:17, ciptaan baru. Maksudnya ciptaan baru belum pernah ada. Spesiesnya baru ditemukan, alatnya baru diciptakan, itu ciptaan baru. Kalau kita bilang kita kantong yang baru, tapi masih pakai gaya yang lama, pakai model yang lama, cuma direfurbish, itu bukan baru, itu namanya rekondisi. Itu bukan ciptaan baru. Ciptaan baru adalah ketika kita menjadi berbeda, berubah, menjadi sesuatu yang baru dibandingkan hidup kita yang lama. Edwin ini Edwin yang baru, bukan Edwin yang lama. Yang masih mengenakan cara hidup yang lama, pola pikir yang lama, dosa lama, kebiasaan lama. Bukan, tetapi kantong yang baru, ciptaan yang baru. Sehingga anggur baru, ketika diberikan kepada kita, pengurapan yang baru, pewahyuan yang baru, berkat yang baru, jalan-jalan yang baru, kesehatan yang baru. Tapi bukan istri yang baru dipatahkan sama Tuhan Yesus. Itu akan kita terima, kita bisa tampung. Karena kita adalah kantong yang baru, yang siap untuk meregang, yang siap untuk di-stretching. Ketika berkat itu mulai mengalami fermentasi dan terobosan-terobosan baru. Kalau kita kantongnya masih lama, saya percaya berkat itu akan terbuang dan terhilang sia-sia. Tapi Tuhan tidak mau begitu. Tuhan mau kita pakai kantong baru, anggur baru itu mengalami fermentasi, sehingga berkat itu makin lama menjadi lebih baik, lebih bernilai, dan kita bagikan, bukan kita buang. Kalau kita pakai kantong tua, itu terpecah dan akan terbuang dan terhilang. Ketika tubuh kita, hidup kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus, saya percaya anggur dari sorga itu akan terus menerus menjadi bernilai dan semakin sempurna. Paham sampai sini? Pastikan kita menjadi manusia baru. Pastikan kita menjadi ciptaan baru. Tinggalkan gaya lama. Tinggalkan halaman-halaman yang sudah kita lewati dan kita baca. Kita harus membaca halaman baru untuk masa depan yang baru, untuk kehidupan yang baru. Apa kehidupan yang baru? Diberkati di dunia, diberkati di sorga. Itu pilihan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tergantung kita mau jadi kantong baru atau semi. Ini kantong bekas nih, baru dipakai 2 bulan, masukin deh anggur baru, pecah juga. Tidak bisa di-mix, tidak bisa dicampur. Kalau mau dapat berkat yang baru dan terus-menerus mengalami fermentasi, terobosan demi terobosan, transformasi demi transformasi, pastikan hidup kita menjadi kantong anggur yang baru. Tinggalkan cara-cara lama. Dengar omongan sedikit tersinggung. Itu udah gak lagi, udah gak zaman itu. Gak dewasa-dewasa nanti. Rambut udah putih, kita udah tua, cepat tersinggung.
susah juga. Gitu. Ya. Terus kita bilang, waduh kalau full capek nih, persekutuan doa capek. Nggak bisa juga, itu cara lama. Kalau cara yang baru, kita berikan waktu untuk Tuhan. Saya percaya Tuhan akan gantikan waktu yang berkualitas buat kita. Saya percaya kok Tuhan kita nggak pernah berhutang. Tuhan kita punya semuanya kok, nggak ada dia berhutang itu. Jadi ketika kita berikan hal-hal yang baru, kita menjadi ciptaan baru, total berbeda, sampai orang terheran-heran. Ini nggak salah nih teman saya. Dulu kayaknya begini, pip, sensor lagi begini nih, pip, sensor lagi. Sekarang kok bagus ya, memberkati, jujur. Kok ngomong sama dia ada senyuman, enak connect. Gitu. Kata-katanya tuh begitu ngomong, aduh sejuk dengernya. Ih, bagus banget ya kata-katanya. Ini hal-hal yang perlu kita ganti dari kantong anggur yang lama ke kantong anggur yang baru. Lalu Tuhan bilang nih sama orang Farisi. Ini kan ceritanya kan Tuhan lagi ngomong sama orang Farisi. Ayat 39. Nah ini dia, perhatikan di sini. Ini banyak teologian berdebat. Ya, perhatikan ini. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur baru. Sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Saya mau kasih tahu. Banyak orang yang terjebak dalam pola hidup yang lama. Dan mereka bilang itu baik. Tapi Tuhan mau kasih tahu. Kalau orang-orang yang pakai kantong lama dan tidak mau diperbarui, maka dia tidak bisa dapat anggur yang baru. Kenapa? Tadi saya bilang, kantong anggurnya lama. Mau terima anggur baru? Pecah, kebuang. Pecah, kebuang Bapak Ibu. Makanya kita harus jadikan hidup kita kantong anggur yang baru. Katakan kiri kanan, kantong anggur yang baru. Yang sudah lewat ya sudah, gak usah dibahas lagi. Ya, gak usah diingat-ingat. Dulu kan. Terus kita bilang, dulu kan kamu lahir di bidan. Terus bilang, kamu juga di dukun. Jadi di rumah sakit siapa? Nggak usah yang dulu-dulu ya sudah. Kita sambut ke depan yang baru. Amin. Mau dapat anggur yang baru? Bicara tentang masa depan. Jangan bicara masa lalu. Ya, saya udah tahu tuh triknya musuh itu. Maksudnya simbolis. Coba tanya, Bah, itu gimana nasib anak saya? Si Bahnya bilang, cucu, saya juga nggak tahu. Jangan tanya begitu-gituan, tanya Yesus yang pegang masa depan. Ya. Dia sudah janjikan anggur baru. Gak usah tanya begitu. Ya. Nggak zamannya tuh, dia cuma tahu masa lalu. Dia tidak bisa pegang masa depan. Yang bisa pegang masa depan hanya Tuhan. Kalau musuh itu hanya tahu masa lalu, makanya dia ungkit-ungkit. Dulu kamu nggak bisa berhitung. Kamu rumahnya pagernya warna hijau kan? Iya, kok tahu? Cun. Karena dia tahu masa lalu. Iblis hanya tahu masa lalu. Dia tidak tahu masa depan. Dia tidak pegang masa depan. Yang pegang masa depan hanya Yesus. Dan ketika Yesus berfirman untuk masa depan kita, saya nggak ada lawan. Tak ada lawan, pasti terjadi. Ini anggur baru. Ini tahun penuaian. Ini double blessing. Jadilah kantong baru. Siap-siaplah ke depan, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Semuanya jadi baru. Sepeda motor lama jadi mobil baru. Rumah yang kecil jadi rumah tingkat 8 yang baru. Pak, malam ini kita gak usah cool. Hah? Kok gak usah cool? Naik ke lantai 8 di rumah saya, menara doa kita. Udah ditanyakan sama karyawan, Pak Edwin menara doa di mana? Di rumah jemaat Pak. Lantai berapa? 8 Pak. Kan ngeri dengarnya juga. Kenapa? Karena ada anggur yang baru. Anting sebelah berlian, sebelah intan, ini emas. Warna-warni hidupnya. Karena anggur yang baru.
Tapi ingat, pasangan jangan diganti ya. Pasangan itu sudah dikuduskan. Anggur baru akan diberikan buat kita di tahun 2022. Ya. Jadi saya mau lihat nih ke depan semuanya jadi kantong anggur yang baru, kirbat yang baru. Ya. Saya senang kalau ngeliat, ada pembaharuan, ada perubahan menjadi yang lebih baik. Karena nanti anggur yang akan mengalami transformasi untuk bernilai lebih baik itu akan terjadi dalam hidup kita. Hari ini diberkati sepedanya tapi yang mahal punya. Ya, bukan sepeda yang beli di Hotel 88 itu, beli di Facebook online marketplace, di tambel sini tambel sana. Bukan. Sepedanya yang benar-benar berkualitas. Naik lagi jadi sepeda listrik, naik lagi jadi sepeda motor. Sepeda motor naik lagi jadi mobil yang unyu-unyu tuh, yang wuling, yang kecil itu, yang kalau parkiran di mana aja bisa masuk, segede Mr. Bean. Terus berubah lagi jadi mobil yang lebih besar. Akhirnya naik Alphard. Begitu naik Alphard nggak lagi di gereja sini. Aduh, sedih deh saya gembalanya. Enggak lah ya, semua jembatan pekerja di sini diberkati dan setia dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, beri kemenangan buat Tuhan loh. Jadi hari ini firman-nya nggak panjang, tetapi saya percaya berkualitas. Karena untuk menjadi ciptaan yang baru, kita harus benar-benar diperbaharui. Amin. Pemusik saya undang untuk naik ke mimbar. Kita harus menjadi kantong yang baru untuk menerima berkat yang baru, anggur yang baru. Tapi jangan sampai kita makan anggur tua dan kita tidak mau minum anggur baru. Karena semua Tuhan mau perbaharui. Tuhan mau berikan lebih lagi. Tuhan mau berikan berkat yang lebih bernilai lagi. Dan saya percaya berkat itu bukan hanya di dunia. Berkat yang bernilai dan bahkan sempurna. Nantinya kita di sorga selama-lamanya. Makanya Tuhan kasih ilustrasi tentang anggur. Anggur yang walaupun dipetik selalu mengalami kehidupan. Selalu mengalami transformasi. Selalu mengalami berkelanjutan. Bukan hanya diberkati di dunia. Tapi kita nanti di sorga selama-lamanya. Ini adalah firman Tuhan. Responi firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Saya percaya, saya sangat percaya, kita semua akan diberkati. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Lidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kami lihat kebaikan-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku
Lebih sungguh-sungguh dengan katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku Tuhan. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang setia. Kami bangga punya Tuhan yang hidup. Kami bangga punya Tuhan yang selalu ingin memberkati kami. Terima kasih buat firman-Mu tentang berkat yang hidup. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu ingin memberkati kami. Dan bahkan lebih lagi Engkau ingin memberikan kami berkat anggur yang hidup, yang terus menerus setiap waktu mengalami transformasi, yang berubah dan bahkan bernilai Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang berbicara sama kami untuk menjadi kantong anggur baru yang siap menerima pewahyuan baru, pengurapan baru, sukacita baru, jalan-jalan baru, pemulihan yang baru. Bahkan semuanya akan Kau jadikan kami ciptaan baru Tuhan. Makasih Bapa yang baik. Ini firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Roh Kudus mampukan kami untuk siap menerima anggur yang baru yang berasal dari sorga. Jadikan kami kantong kirbat yang baru Tuhan, yang walaupun dalam goncangan, dalam ujian apapun, dalam pergangan ketika anggur mengalami fermentasi, ketika sukacita mau ditambahkan buat kami, ketika berkat mau dilimpahkan buat kami tidak pecah. Kantong anggur kami tidak pecah, sehingga berkat itu tidak terhilang. Tetapi kami semuanya siap menampung anggur yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Makasih buat firman. Saya percaya Tuhan, hidup jemaat dan pengerjamu di tempat ini tidak akan sama lagi. Tapi semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tahun penuaian akan terjadi Tuhan di semua aspek kehidupan jemaat dan pengerjamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu akan semakin dinyatakan. Kemuliaan sorga akan dinyatakan. Kami akan terheran-heran melihat karya-Mu yang ajaib. Pakai Tuhan gereja ini. Pakai Tuhan gereja ini untuk hormat dan kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Bapa yang baik buat firman. Ajarkan kami merespon firman dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih-kasih Kristus, mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik dari sorga. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat anggur yang baru, berkat kelimpahan, berkat kemenangan, berkat kesehatan, berkat kelepasan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak dan Israel, serta shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri menjemput kita semua di awan-awan yang permai, sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.